Assalamualaikum. Sehat semua? Hari ini kita mata kuliah kita hukum ketenagakerjaan. Dosen pengampunya saya sendiri, Wahyu Subayuko, SHMH. Salam kenal semua. Yang kawan-kawan mesti tahu pembagian hukum ketenagakerjaan ini jauh mana untuk rekan-rekannya di kelas ini, Bapak Ibu. Hukum ketenagakerjaan ini yang mengatur aturan-aturan dalam keperusahaan, dalam ketenagakerjaan. Ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1997 yang menjadi acuan baku hukum ketenagakerjaan yang akan bisa dilaksanakan. Dasar hukumnya itu. Terus hak kewajiban pekerja dan pengusaha yang Bapak Ibu mesti harus tahu. Hak karyawan itu mendapatkan upah, mendapatkan cuti, mendapatkan fasilitas ataupun jaminan kesehatan ketenagakerjaan maupun kesehatan umum. Terus kewajiban pekerjanya apa? Tentunya ketika masuk dalam perusahaan memberikan hak seperti upah, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, jaminan kesehatan. Terus kewajiban kita sebagai pekerja memberikan kontribusi kepada perusahaan itu dengan yang baik sesuai peraturan yang ada dalam perusahaan itu. Terus sebagai perusahaan itu sendiri bagaimana kita melaporkan pasar. Nah ini begitu ada perselisihan dan ada lembaga penyelesaian seperti bipartit. Mediasi itu dilaksanakan dengan dinas ketenagakerjaan. Konsolidasi itu dengan dinas pekerjaan. Arbitrase itu dengan pengambilan hubungan industrial seperti BHI. Oke? Paham? Saya bilangkan tadi kan, pengusaha itu wajib memberikan upah, memberikan lingkungan kerja yang aman. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Tadi saya jelaskan sedikit. Tadi ada perselisihan hubungan industrial, perselisihan hak, saya bilang itu masalah honorarium, gaji, misalnya lembur tidak dikasih upah segala macam. Terus perselisihan kepentingan, nah itu kayak misalnya keluarga kita sakit tiba-tiba kita tidak boleh. Pasal 1945, pasal 53, pasal 27 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada undang-undang turunannya lagi. Nah itu harus paham dulu dasar undang-undangnya. Maka undang-undang yang bentuk tinggi itu undang-undang dasar akan bisa menghasilkan undang-undang cipta kerja. Jika tidak ada rangkaian hubungan Undang-Undang 45 maka tidak akan terwujud Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya itulah penting juga belajar ilmu hukum tata negara. Harus tahu hubungan hierarkinya seperti apa. Lanjut, terus Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini disebutkan peraturan turunannya ada peraturan pemerintah, peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Oke, di sini paham sebetulnya? Selanjut, tadi sudah saya jelaskan hak dan kewajiban pekerja usaha. Oke, upah yang layak seperti saya bilang hak pekerja. Terus kewajiban pekerja apa? Melaksanakan kerja dengan baik, menaati peraturan perusahaan. Jadi perusahaan itu ada aturan yang harus kita taati. Terus hak kewajiban saya sebagai pengusaha itu kan memberikan upah yang layak sesuai misalnya di Provinsi Jambi ya UMR, yang Provinsi Jambi berapa, misalnya domisili perusahaan itu di Kota Jambi berapa UMR-nya di Kota Jambi. Nah itu sebagai pengusaha kita memberikan hak kewajiban itu kepada para pekerja yang sudah berkontribusi kepada perusahaan kita. Layanan kesehatan yang diperlukan, ya mungkin kawan-kawan pernah kerja di perusahaan kan seperti itu juga kan? Oke, terus akan masuk dalam konteks penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, perselisihan ini saya contohkan misalnya saudara Dedi ini bekerja di perusahaan tiba-tiba di PHK, ya kan? PHK tanpa sebab dan asbabnya kan? Maka
suatu jenis perselisihan antara pekerja dan perusahaan. Apa yang dilakukan oleh penindak-penindak seperti pemerintahan, tentu bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini diselesaikan ada namanya pengadilan industri, itu ada tempatnya. Kalau pengadilan industri biasanya tempatnya di Jakarta. Nah, kita bukan perselisihan ini diminta digelar perkara ini di pengadilan, ataupun sebelum di pengadilan namanya ada dinas ketenagakerjaan. Kita lapor ini, Pak, kami ini pernah di PHK, terus pada sebab kami absen kerja itu tiba-tiba kami di PHK. Maka itu menjadi problem untuk pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan ini. Terus apa yang dilanjutkan perselisihan itu? Ya akhirnya didudukin kedua belah pihak. Bapak kenapa nih Bapak dipecat, di PHK, ini perusahaan kenapa nih, sebabnya apa? Dan terus itu salah satu contoh. Contoh kedua, misalnya pensiun ataupun dipensiunkan terus tidak ada diberikan uang kompensasi, uang pola namanya. Kalau di BUMN itu uang pensiun, uang masa depan, hari pensiun, ya. Maka ini akan menjadi perselisihan juga yang diselesaikan oleh pemerintah, yaitu dinas ketenagakerjaan. Jika dinas ketenagakerjaan itu tidak menimbulkan win-win solution, maka akan dilanjutkan ini di pengadilan hukum industri. Bisa penyelesaian di arbitrase, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke? Nah, terus nanti akan saya berikan tugas bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti kita kumpulkan minggu depan untuk pertemuan minggu depan. Sampai sini Pak Anda. Pemahaman dan analisis dasar hukum ketenagakerjaan. Ya kan? Tujuannya apa? Tujuan hukumnya untuk menjelaskan secara sistematis tugasnya jadi secara rapiah, panjang jawaban minimal 2 halaman. Nah, gunanya untuk ketika sudah memahami hukum ketenagakerjaan ini, agar sama-sama mengkaji secara ilmiah dan dianalisis berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan itu. Oke, ini nomor telepon saya, ini website saya, ini alamat saya. Kalau pengen mau konsultasi masalah mata kuliah, silakan, saya welcome. Kapanpun harinya apa nanti digambarin, nanti kita sesuaikan, kita bisa diskusi. Kalau memang masih belum ada materi untuk sampaikan, masih untuk diskusi lebih dalam, kita diskusi, kita cari tempat atau bertukar waktu, kopi atau kelas atau di rumah saya atau di rumah. Selagi itu tidak mengganggu jam tidur, lewat dari jam 8 malam, lewat sebelum itu kita ngobrol 24 jam. Oke, thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topiknya pemahaman dan analisis dasar hukum ketenagakerjaan. Ya kan? Tujuannya apa? Tujuan hukumnya untuk menjelaskan secara sistematis tugasnya jadi secara rapiah, panjang jawaban minimal 2 halaman. Nah, gunanya untuk ketika sudah memahami hukum ketenagakerjaan ini, agar sama-sama mengkaji secara ilmiah dan dianalisis berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan itu. Oke, ini nomor telepon saya, ini website saya, ini alamat saya. Kalau pengen mau konsultasi masalah mata kuliah, silakan, saya welcome. Nanti kita sesuaikan, kita bisa diskusi. Kalau memang masih belum ada materi untuk disampaikan, masih untuk diskusi lebih dalam, kita diskusi, kita cari tempat atau bertukar waktu, kopi atau kelas atau di rumah saya atau di rumah. Selagi itu tidak mengganggu jam tidur, lewat dari jam 8 malam, lewat sebelum itu kita ngobrol 24 jam. Oke, thank you.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.